Saran saya mending ngafalin Indonesia Raya dulu kali sebelum ngurusin mikrofon begitu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada momen Pak Roy Suryo ya yang bertemu dengan Gibran, dan netizen ini bertanya-tanya di momen tersebut apakah grogi atau gimana gitu ya, karena sampai ada barangnya Pak Roy Suryo yang jatuh ketika bertemu dengan Gibran. Jadi ketika itu Pak Roy Suryo itu sedang bersalaman begini ceritanya, terus barangnya ada yang jatuh gitu guys. Dan netizen tuh bertanya-tanya apakah Pak Roy Suryo ini grogi gitu ya. Dan seperti yang kita tahu karena Pak Roy Suryo ini kan habis mengkritik atau berkomentar gitu ya terkait debat cawapres, berkomentar mengenai Gibran gitu ya saat debat cawapres kemarin yang terkait ada 3 mic dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan berikut ini juga ada beberapa komentar gitu ya terkait pendapat dari Pak Roy Suryo itu, karena masih banyak yang berkomentar soal itu guys. Dan langsung aja nih saya perlihatkan gambar atau momen ketika Pak Roy Suryo ini bertemu dengan Mas Gibran sampai barangnya jatuh ya guys. Nah ini momennya waktu itu sampai Mas Gibran tuh ngambil barangnya. Jadi dalam suatu momen ini Pak Roy Suryo itu bersama dengan beberapa orang ya di situ ya, bertemu dengan Gibran, dan saat itu Pak Roy Suryo memang membawa kamera. Dan ketika memberikan salam kepada Gibran, tutup kameranya ini yang kalau nggak salah ya jatuh guys. Kemudian diambilkan Gibran. Pak Roy juga ikut nunduk tuh mau ngambil juga gitu. Nah ini guys yang disoroti netizen ya setelah kritik pedas yang dilayangkan ke Gibran gitu ya. Apakah Pak Roy Suryo ini jadi grogi gitu setelah ketemu Gibran kembali saat ini gitu. Dan kalian juga tahu sendiri gitu ya bagaimana pendapat atau penilaian Pak Roy Suryo nih mengenai mic debat dan lain-lain. Nah oke guys, kalau kalian melihat atau merasakan gitu ya ketika bertemu antara Pak Roy dan Gibran ini, terus ada barangnya Pak Roy yang jatuh, ini kayak momen ketika Caimin dalam debat dan mic-nya jatuh. Ini netizen banyak sekali yang menilai bahwa mereka ini grogi gitu loh guys sama Gibran gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke netizen nih guys. Nah kita akan bacakan beberapa komentar netizen ya terkait pendapat dari Pak Roy Suryo yang memang sering banget berpendapat yang kontroversial gitu. Nah kita lanjut ke netizen yang pertama guys. Nah kalau netizen ini ya ketika Pak Roy memberikan kritikan atau pendapatnya gitu ya terkait debat kemarin, netizen ini berkomentar begini. Saran saya mending ngafalin Indonesia Raya dulu kali sebelum ngurusin mikrofon begitu. Ini mengingatkan kita ya dengan momen ketika Pak Roy Suryo itu dalam momen apa gitu ya, dimana dia itu sedang memimpin lagu Indonesia Raya gitu loh kepada orang-orang di perkumpulan tersebut. Tapi memang waktu itu beliau saat menyanyi ini salah lirik guys, lupa bahkan ya. Makanya momen ini tuh tetap diingat-ingat gitu sama netizen. Dan netizen tadi mengingatkan soal itu loh, mending ngafalin Indonesia Raya dulu daripada ngurusin mikrofon katanya. Nah oke, seperti itu ya komentar netizen yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke komentar netizen yang berikutnya guys. Kita bacain ya komentar dari netizen yang ini guys. Kalau dari netizen ini ya, setelah melihat video Pak Roy Suryo ya dalam stasiun TV yang membahas soal mikrofon debat, nah netizen ini berkomentar begini guys. Penjelasan dan narasi Anda itu ditertawakan oleh generasi pencinta audio sound system atau juragan-juragan yang punya rental audio sound system katanya. Sumpah ngakak pol, lucu orang ini. Gimana Pak, udah hafal Pancasila Pak? Gitu katanya. Jadi pendapat Pak Roy gitu ya terkait mikrofon ini kayaknya menurut netizen ini
bakal ditertawain gitu loh ya sama orang-orang atau pecinta audio sound system atau orang-orang yang punya rental audio sound system gitu ya. Kan mereka juga lebih tahu gitu soal ini, dan ya menurut netizen ini pendapat Pak Roy ini ya bakal diketawain gitu sama mereka ini. Dan menurut netizen ini juga komentar dari Pak Roy ini ya lucu gitu loh. Dan dia bahkan bilang ngakak gitu ya. Dan terakhir dia bilang udah hafal Pancasila. Setahu saya yang nggak hafal nih Indonesia Raya, apa Pancasila juga guys. Untuk Pancasila ini saya nggak tahu ya apakah Pak Roy Suryo juga ada gitu momen ketika dia lupa atau nggak hafal gitu ya dengan Pancasila. Tapi netizen ini bilang begitu guys. Nah oke, kita lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Nah kalau netizen ini guys, ini netizen ini setelah melihat video yang di situ ada gambar Mas Gibran gitu ya, dan dilingkari bagian belakang badannya, dikotakin, dilingkarin gitu, dikasih tanda lah, yang seolah menunjukkan bahwa di situ tuh ada alat yang ditempel di belakang badannya Mas Gibran. Nah itu yang netizen mencurigai bahwa alat itu adalah alat komunikasi dengan timnya, seperti itu. Nah karena melihat video itu menggemaskan gitu ya, kok bisa orang-orang mencurigai hal seperti itu, netizen ini berkomentar begini guys. Gak heran sih ini kerjaan siapa katanya. Tahu gue buzzernya emang militan katanya. Sampai kayak begini aja loh, digiring seolah ada alat gitu di belakang badannya Mas Gibran. Kemarin mic, alat bantu komunikasi 3 dipermasalahkan. Sekarang katanya alat komunikasi ditaruh pantat. Gue tuh ngakak lihat yang kayak begini-begini tapi gemes katanya. Sebetulnya ada masalah apa sih ini sebetulnya para buzzer-buzzer ini? Ya Allah sampai segininya gitu. Jadi netizen itu bingung banget ya, dia tuh ngakak tapi gemes gitu ngelihat video-video yang menggiring seolah memframing gitu ya bahwa Mas Gibran ini ada kecurangan gitu loh saat debat. Nah kalau dalam konteks ini netizen ini tuh waktu itu melihat video yang memang di situ bagian belakang badannya Mas Gibran dilingkari dan memang kayak ada kelihatan kotak gitu ya di belakang badannya. Nah itu yang dicurigai netizen sebagai alat bantu komunikasi dan lain sebagainya gitu loh. Dan netizen ini jadi jatuhnya jadi melihatnya jadi lucu gitu ya. Sebenarnya ada masalah apa sih para buzzer-buzzer ini kok bisa membuat narasi yang seperti ini gitu loh. Dan dia bilangnya sih nggak heran karena memang buzzernya emang militan. Nggak tahu yang dimaksud ini buzzernya siapa ya guys. Yang jelas menurutnya memang semilitan itu, dan dia juga bingung masalahnya tuh apa kok sampai segitunya gitu loh. Sampai segitunya beberapa bagian dari tubuh Mas Gibran ini dilihat sedetail itu, bahkan diduga-duga ada alat inilah, alat itulah, pokoknya seperti itu guys. Dan lucu ya jadinya menurut netizen ini. Nah sekarang kita lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Kalau netizen yang ini dia itu berkomentar mengenai videonya Pak Roy Suryo gitu ya, ketika yaitu membahas 3 mic di debat Cawapres kemarin. Dan Bapak ini bilang begini guys, berkomentar begini. Halo Indonesia, stitch lagi kita. Ini soal Roy Suryo katanya. Dia curiga si Gibran pakai alat bantu, seolah-olah orang lain yang ngasih petunjuk dan orang lain yang mengulang kata-kata itu. Jadi gini, ini logika orang bodoh kayak gue, ya kan? Kata bapak ini. Orang yang ngomongnya dituntun dari belakang, gak mungkin dia selancar Gibran katanya. Ya juga ya. Otomatis dia ngedengerin dulu apa yang dikatakan dalam recorder itu. Otomatis Gibran juga bengong dulu, nunggu gitu kan. Gak akan keburu waktu 1 menit 2 menit itu bro, kata bapak ini.
Oke, kalau menurut Bapak ini ya, kalau misalnya memang Gibran ini dibisikin atau memang pakai alat komunikasi saat debat kemarin, itu pasti ada delay, ada jeda ketika Gibran ini nungguin orang dalam recorder tersebut yang ngomong dulu, baru nanti dia ulang gitu loh untuk menjawab pertanyaan gitu kan dalam debat tersebut. Gak mungkin akan selancar ketika Gibran kemarin tampil gitu. Itu logikanya Bapak ini bilang begitu. Kalau misalnya emang ada orang yang bisikin, pasti ada jeda momen ketika Gibran tuh bengong dulu dengerin orang ngomong. Nyatanya enggak, Gibran dalam debat kemarin tuh lancar. Dan kalau misalnya emang dia dengerin dulu orang ngomong, gak akan keburu itu waktu semenit 2 menit, kata Bapak ini. Tapi juga masuk akal sih guys ya. Kalau misalnya kita memang nunggu aba-aba instruksi atau contekan gitu ya dari recorder misalnya gitu ya, ya pasti kita nunggu dulu kan dia ngomong apa baru kita bicara. Nah memang logikanya seperti itu, agak masuk akal sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah oke, kita lanjut ke netizen yang terakhir ya guys ya. Jadi kalau menurut Bapak ini ya, Bapak ini mengomentari Pak Roy Suryo juga gitu ya, yang berkomentar mengenai mic di debat Capres tersebut yang dicurigai ada alat komunikasi gitu ya. Bapak ini berkomentar begini guys, lucu kan debat Cawapres kemarin? Tiba-tiba ada yang bilang si Gibran mic-nya 3. Ya siapa lagi yang ngomong kalau bukan pakar telematika? Ini pakar telematika apa pakar fitnah katanya. Dia bahkan nyebut juga Pak Roy Suryo gitu ya. Seharusnya ya menurut saya, kata Bapak ini, logika berpikir saya ini ya, kalau Gibran dikhususkan, pasti Wapres 01 dan 03 akan protes. Menurut kalian gimana? Nah kalau misalnya emang dikhususkan ada 3 mic dan yang lain enggak, pasti yang lain kan protes. Begitu maksudnya guys. Terus dia menambahi begini, itu kan masuk akal. Lah ini tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu. Kan kelihatan sekali kalau dia ini benci sama Pak Jokowi. Sangat kelihatan. Orang bodoh aja yang gak bisa menilai dan gak bisa ngeliat bahwa Roy Suryo ini benci kepada Pak Jokowi katanya. Aduh, si Panci satu ini kok masih ada aja orang kayak gini ya, katanya begitu. Oke, kalau pendapat netizen ini ya dia juga menggunakan logikanya gitu ya. Ya kalau misalnya emang dikhususkan Gibran pakai 3 mic gitu ya, 3 headset apa 3 apa itulah, 3 mikrofon gitu ya, 3 alat komunikasi misalnya. Apalah itu 3 pokoknya ya. Yang di sini pokoknya ada 3 lah yang dipasang mikrofonnya di tubuhnya Mas Gibran gitu ya. Kalau misalnya Mas Gibran memang dikhususkan pakai 3 itu dan yang lain enggak, pasti yang lain akan protes, kata Bapak ini. Dan dari sini tuh kelihatan, kata Bapak ini, Pak Roy Suryo kelihatannya emang benci banget sama Pak Jokowi gitu loh, kata Bapak ini. Dia bahkan bilang bahwa cuma orang bodoh aja yang gak bisa menilai bahwa emang Roy Suryo tuh benci sama Pak Jokowi. Itu kata netizen ini guys. Kalau kalian melihat sendiri bagaimana guys? Emangnya kelihatan benci ya Pak Roy ini kepada Pak Jokowi? Atau memang itu hanya penilaian dia sebagai orang yang katanya pakar telematika gitu ya. Tapi kalau kata Bapak ini, dia juga nanya gitu, ini pakar telematika atau pakar fitnah gitu kan guys. Tapi ya penilaian orang beda-beda. Dan bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kalian ada punya pandangan lain, penilaian lain terkait komentar dari Roy Suryo ini? Atau kalian setuju dengan komentar netizen tadi? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan juga komentari juga mengenai momen ketika Roy Suryo ini bertemu dengan Gibran, terus ada barangnya yang jatuh. Apakah benar menurut netizen gitu bahwa Pak Roy ini grogi waktu ketemu Gibran itu setelah berkomentar yang miring atau yang mencurigai Gibran gitu, yang seolah mencurigai Gibran. Nah oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.